Shalom, selamat sore ibu-ibu, para wanita, perempuan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah bersama di rumah kita masing-masing. Biarlah setiap kita semuanya diberkati dan kita akan memberkati Tuhan lewat setiap pujian kita. Sebelum kita mulaikan ibadah wanita kita pada saat sore hari ini, saya ajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat dan rahmat yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sudah Engkau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur buat setiap kondisi keadaan yang kami alami saat ini Tuhan. Kami mau berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik. Dan sore hari ini Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan kalau kami boleh beribadah bersama meskipun di rumah kami masing-masing. Tapi kami tidak putus-putusnya Tuhan menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Tuhan sore hari ini ketika kami beribadah Engkau disenangkan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami rindu Engkau memberkati kami lewat pujian yang kami naikkan Tuhan, lewat setiap berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami semuanya. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Engkau. Kami siap diberkati oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah sore hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, kita mau pujikan pujian kita bagi Dia saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu bagi kami. Sore hari ini kami mau nyatakan kemenangan terjadi atas kami. Kami mau bangkit bagi kemuliaan nama-Mu. Mari ibu-ibu bersama dengan saya katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan.
kasih Tuhan, kami percaya Tuhan terjadilah penuaian bagi generasi ini. Kami percaya Tuhan terjadilah kuasa-Mu atas generasi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur anugerah-Mu bagi kami. Setiap kami masih boleh ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari wanita-wanita yang dikasihi Allah, ibu-ibu yang dikasihi Allah, kita menyatakan pujian ini lebih lagi bagi Tuhan. Dari awal kita nyatakan, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning. Dia perlu Engkau. Dia perlukan Engkau untuk menuai setiap jiwa-jiwa yang sudah ada. Amin. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sore hari ini menjadi kesempatan bagi kita para wanita-wanita yang dikasihi oleh Allah. Menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang membangun bagi generasi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi bangsa ini. Mari ibu-ibu semuanya, kita mau berkata-kata yang terbaik, kita mau kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengatakan kemenangan bagi generasi ini, kemenangan bagi keluarga kita. Dalam nama Yesus terjadilah Tuhan, terjadilah kemenangan atas keluarga kami, atas generasi ini, atas bangsa ini Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Roh Kudus. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa.
Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bertemu lagi, walaupun hanya melalui online dan tidak bertatap muka, tapi kita bersyukur karena penyertaan Tuhan memampukan kita melewati hari-hari yang mungkin terasa berat. Semoga khotbah hari ini bisa memberkati ibu-ibu sekalian. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat seberapa kami yang mendengarkan khotbah pada sore hari ini. Kami berdoa pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai ibu-ibu dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Hamba berdoa biar hari ini semua yang mendengarkan boleh diberkati, mendapat berkat melimpah melalui pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Ya, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas dengan judul yang sangat menarik ya. Judulnya Break the Generational Cycles. Apa sih itu? Kok kedengarannya rumit ya, kedengarannya Inggris banget. Sebenarnya enggak ya, karena kata generasi ini di dalam Alkitab banyak sekali diucapkan, terutama kalau kita berbicara mengenai janji Tuhan. Itu biasanya dari keturunan kepada keturunan. Kita lihat contohnya, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Berarti bicara mengenai generasi. Saya ambil contoh dari Kejadian 9 ayat 12 ya. Saya akan bacakan. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Lebih jelasnya, dari terjemahan bahasa Inggrisnya ya, kita melihat, and God said, this is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. Ya, jadi dari keturunan kepada keturunan itu bicara tentang generasi. Menarik sekali bahwa seperti yang tampak di layar ibu-ibu saat ini, ada yang namanya generational patterns. Jadi pola yang diturunkan dari generasi ke generasi. Contohnya secara genetik ya, kita melihat di situ ada oma ya, ada oma yang mungkin menurunkan warna rambut, kemudian menurunkan juga warna mata ya, kemudian postur tubuh akan mirip sekali dengan generasi sebelumnya. Dan kita tidak bisa memilih, saya mah pengen seperti orang bule misalnya ya, seperti western yang Caucasian yang putih, matanya biru dan lain-lain. Saya pengen seperti itu. Mungkin itu tidak bisa kita lakukan karena tidak ada pilihan ya. Karena kita akan mewarisi gen dari nenek moyang kita sebelumnya. Ada juga mungkin yang diwariskan kesenangan kita terhadap suatu profesi ya. Ada satu keluarga misalnya semuanya menjadi dokter ya, atau semuanya menjadi insinyur, atau semuanya menjadi guru. Ada yang seperti itu ya, karena mungkin diwariskan juga. Ada juga pola yang sama dari cara kita memilih pasangan hidup. Mungkin ibu-ibu sudah banyak pengalaman asam garam kehidupan, pasti banyak melihat contoh-contoh ya. Biasanya sih, tapi mungkin banyak kasus yang berbeda. Biasanya kita akan memilih pasangan yang mungkin mirip dengan ayah kita ya, atau mirip dengan sadar atau tidak sadar mirip dengan beberapa orang dalam keluarga kita. Itu tidak disadari. Itu ada yang namanya dinamakan generational pattern. Jadi ada pola dalam generasi. Nah, kita akan melihat sore hari ini contoh siklus pola generasi dalam Alkitab ya. Kita melihat contoh negatifnya dulu. Seperti Daud ya, kita tahu bagaimana Daud itu adalah seorang pemazmur yang luar biasa ya, seorang yang melekat dengan hatinya Tuhan, seorang yang menghasilkan begitu banyak mazmur dan pujian, dan seorang yang sangat luar biasa, seorang jenderal dalam peperangan yang selalu berhasil. Tapi kita melihat ketika dia lengah, satu kali dia jatuh dalam dosa seksual, hanya satu kali ya. Kita melihat akibatnya yang terjadi. Kita melihat dalam silsilah keluarganya, itu anak yang sebelum Salomo itu meninggal ya. Kemudian anak-anaknya berpuluh-puluh tahun kemudian juga menghasilkan anak-anak yang memberontak
ya, dan saling bunuh-membunuh. Dan banyak tragedi terjadi dalam kehidupan keluarga Daud karena satu ketidaktaatan Daud, satu saja. Dan kita melihat contoh yang lainnya Yakub, ya. Kita melihat Yakub itu adalah seorang yang dulunya seorang yang sering berbohong, ya. Walaupun sudahnya dia bertobat mungkin, tapi kita melihat pola yang sama terjadi ketika anak-anaknya menyembunyikan Yusuf, ya, dan berpura-pura bahwa Yusuf sudah mati, dan mereka melakukan hal yang sama seperti Yakub, berbohong juga, ya. Jadi kita melihat dua contoh yang menarik ini bagaimana perilaku itu bisa menjadi pola dalam satu generasi. Saya akan berikan contoh, ya, pola-pola yang negatif dalam generasi atau keturunan. Pola pernikahan, ya. Saya tidak bicara bahwa pernikahan itu buruk, bukan. Ya, pola pernikahan intinya yang tadi saya katakan, mungkin kita akan memilih pasangan yang serupa dengan orang tua kita, mungkin, ya. Kemudian pola memilih pasangan hidup itu akan entah bagaimana seringkali terulang, ya. Ada juga pola turun-temurun tentang kecanduan, entah itu pornografi, entah itu addiction, ya, kepada obat-obatan terlarang. Kita tidak tahu datangnya dari mana, kok tiba-tiba gitu, ya. Kemiskinan, pola yang terulang. Entah bagaimana caranya, kok hidup saya seperti ini lagi, ya. Padahal saya nggak pernah memilih hidup seperti ini, tapi kenapa ada kejadian-kejadian yang akhirnya menjerumuskan, misalnya, ya, saya kepada kemiskinan lagi, kecanduan lagi, memilih pasangan yang hidup yang salah lagi, ya. Kemudian ada juga pola kekerasan dalam keluarga. Tidak pernah mungkin ketika awal menikah tidak pernah terlintas akan ada KDRT, tapi ternyata itu terjadi, dan ketika di-track ke belakang, oh ternyata mungkin ada pola-pola yang terulang gitu, ya. Pola utang piutang, mungkin kita tahu mana sih ada orang yang mau berhutang, ya, tapi entah bagaimana seringkali pola yang sama terjadi kalau tidak dipatahkan. Nah, sore hari ini kita akan melihat bagaimana caranya mematahkan pola negatif dalam keluarga, ya. Kita melihat yang pertama, kita harus mengenali pola negatif itu dan minta pertolongan Roh Kudus. Mengenali ini sesuatu yang unik, ya. Kita harus sadar bahwa this isn't right, gitu. Sesuatu yang mungkin terjadi dalam keluarga dan kita anggap itu dari kecil, ya biasa seperti itu. Biasa. Saya udah sering lihat papa saya memarahi mama saya, memukul mama saya. Ini contoh, ya. Dan udah biasa kok lihat keluarga dengan utang piutang yang banyak tuh masih bisa hidup. Nah, kita harus berhenti untuk berkata bahwa itu okay, but that's not okay, ya. Kita harus mengenali dulu bahwa semua yang di dalam Tuhan, di dalam Kristus itu mempunyai pola pikir yang baru, pola hidup yang baru, dan pastinya harus mematahkan pola-pola yang lama. Dan kita harus sadar bahwa itu tidak baik-baik saja, ya. Pola ada saya mah biasa dipukulin suami, tidak, ibu-ibu, itu tidak benar. Kita harus mengenali dulu bahwa that is not correct, gitu, ya. Dan harus minta pertolongan Roh Kudus. Karena mungkin Tuhan akan bukakan layer by layer, ya, satu lapisan demi lapisan. Kalau Tuhan dari awal ketika kita lahir baru, kita di spill dulu mungkin misalnya, Her, kamu akan begini, dan begini. Di umur segini kamu akan mengalami ini dan ini. Kita tidak akan sanggup. Tapi Roh Kudus yang saya tahu dan ibu yang selalu menyertai ibu-ibu di rumah juga pastinya akan membukakan itu layer dan by layer. Melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita akan melihat, dan Tuhan akan bukakan, oh ternyata ini yang butuh dipulihkan, oh ternyata di titik ini ada pola yang salah ketika saya dibesarkan, dan lain-lain. Kita melihat apa kata firman Tuhan mengenai ini semua, ya. Saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah kabar terbaik, ya, bagi seluruh umat manusia. This is the gospel, gitu. Kabar baik bahwa ada seseorang yang rela mati buat kita, menebus segala salah dan dosa kita, menebus pelanggaran-pelanggaran, dan termasuk juga menebus pola-pola keturunan kita yang salah,
Ya, ketika kita mulai menyadarinya, dan firman Allah berkata demikian bahwa kita adalah ciptaan baru, mari mulai bekerja sama dengan Roh Kudus, mulai undang Roh Kudus untuk mengubahkan titik-titik yang perlu diubahkan dalam hidup kita. Ada pola-pola yang salah dalam generasi. Mari kita katakan cukup sampai di sini. Keturunanku tidak akan mengalami itu semua. Yang kedua, ini kedengarannya sangat simpel ya. Saya udah sering dengar ya, bagaimana untuk hidup kudus dan setia di hadapan Tuhan. Karena mungkin kata ibu-ibu, apakah semudah itu hanya dengan cukup dengan hidup kudus dan setia, maka keturunan atau generational cycle ini akan patah? Bisa, ibu-ibu. Itu adalah janji Tuhan ya. Ketika kita hidup kudus, ketika kita setia di hadapan Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, percaya ada portion khusus yang Tuhan tetapkan buat kita. Kita melihat janji Tuhan dari Mazmur 112 ya. Kita melihat, berbahagialah angkatan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ibu-ibu, siapa sih yang tidak mau mempunyai anak, cucu yang perkasa di bumi, yang diberkati? Ya, mungkin kita berasal dari latar belakang yang mungkin broken, ya. Mungkin keluarga kita rentan dengan KDRT, mungkin banyak utang piutang, dan lain-lain. Tapi tidak mustahil angkatan sesudah kita dan kita mengalami pemulihan. Ada amin, ibu-ibu? Ya, ketika kita hidup kudus dan setia di hadapan Allah, pasti Tuhan mengerjakan bagiannya. Bagian kita adalah kita tadi pekat terhadap Roh Kudus dan hidup kudus, setia di hadapan Tuhan. Hidup kudus dan setia tidak selalu identik dengan saya melayani, saya khotbah, saya pelayanan musik, saya share kolektan, saya melayani di mana-mana, rapat setiap hari Zoom, dan lain-lain yang semua yang rohani. Tidak. Hidup kudus dan setia itu berarti kita benar-benar memperhatikan segala perintah Tuhan, ya. Melakukan apa yang Dia suka, tidak melakukan apa yang tidak Dia suka, dan peka gitu. Akan ada titik-titik ketika kita mengalami pemulihan, mungkin Tuhan bilang, titik ini harus berhenti. This has to stop. Cukup sampai di kamu. Anak-anak kamu, keturunan kamu tidak usah mengalami lagi. Jadilah ibu-ibu seperti itu, yang berjuang dalam syafaatnya, yang berjuang dalam doanya untuk angkatan berikutnya, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, ibu-ibu. Ya, kita melihat yang ketiga, ini mungkin suatu yang berbeda dengan yang 2 poin tadi saya sampaikan. Yang ketiga adalah jangan memaksakan kehendak dan panggilan kita kepada keturunan kita. Ya, apa maksudnya? Ya, jangan memaksakan kehendak kita dan panggilan kita kepada keturunan kita. Kita harus sadar bahwa anak itu, generasi itu ada seseorang yang sangat berharga yang Tuhan titipkan, dan Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa atas anak ini, gitu. Dan ketika kita memproyeksikan mimpi kita terhadap anak ini, dia kehilangan kesempatan untuk memproyeksikan mimpi Tuhan untuk dia. Dia punya panggilan khusus, dia punya kesukaan khusus yang pastinya berbeda dengan kesukaan dan panggilan kita. Itu yang membedakan mana ibu-ibu yang mengarahkan anak-anaknya untuk benar-benar mencapai tujuan ilahi, dan ibu-ibu yang memproyeksikan keinginan, kerinduan. Mungkin ada seorang ibu yang suka sekali balet, ini contohnya ya, dan dia tidak berhasil jadi penari balet karena mungkin zaman dulu tidak cukup prospek, mungkin kekurangan dan lain-lain. Dan ketika dia mempunyai anak perempuan, wah, dia spill semuanya kepada anak ini. Kamu harus jadi penari balet, kamu harus latihan berjam-jam setiap hari. Sementara anaknya tidak suka, gitu ya. Anaknya tidak menikmati, gitu. Beda halnya dengan ketika anaknya memang punya minat di situ, tentu saja itu adalah menjadi suatu kombo yang luar biasa. Anak dan ibu yang luar biasa yang mempunyai tujuan yang sama, ya. Tapi ketika kita sadar anak kita tidak memiliki ketertarikan yang sama, panggilan yang sama, jangan dipaksakan, ya. Cukup
berhenti di kita. Nah mungkin siapa tahu ya Tuhan masih mau panggil ibu-ibu melakukan sesuatu yang dahsyat dalam diri ibu-ibu. Tidak harus anak kita yang melanjutkan, ya. Ya, kayak akan simpulkan dari 3 hal ini, ya. Yang pertama, bagaimana untuk break generational cycle, mematahkan pola negatif dalam keluarga. Kenali dulu, ya, kenali dulu. Jangan anggap itu sesuatu yang normal, tapi minta pertolongan Roh Kudus untuk Tuhan bukakan layer by layer. Yang ketiga, untuk hidup kudus dan setia di hadapan Tuhan. Percaya ini janji Tuhan. Anak cucu orang yang hidup kudus dan setia di hadapan Tuhan akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Itu janji Tuhan sendiri, ya. Yang ketiga, jangan pernah memaksakan kehendak dan panggilan kita kepada keturunan kita, ya. Karena anak itu memiliki panggilannya sendiri. Ketika dia masuk dalam panggilan Tuhan, kita doakan, kita bimbing sedari kecil, dan sampai akhirnya ketika dia masuk ke dalam panggilan Tuhan, percaya ibu-ibu, Tuhan yang akan menyediakan. Ya, saya bicara ini dengan iman karena saya juga sedang mendoakan terus anak-anak saya. Saya belum melihat seperti apa mereka akan jadinya, tapi saya mulai melihat pola yang terbentuk. Ya, saya tidak boleh memaksakan anak ini untuk jadi seperti apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau, dan percaya Tuhan yang menyediakan ketika dia hidup dalam panggilannya. Ya, saya akan tutup dengan penjelasan satu quotes yang bagus sekali, ya. Be the person who breaks the cycle. Jadilah ibu-ibu di mana semua cycle yang buruk itu berhenti, cukup di situ, ya. If you were judged, choose understanding. Kalau kita mengalami misalnya kita dihakimi untuk sesuatu yang tidak kita lakukan, pilihlah untuk dimengerti, ya. If you were rejected, choose acceptance. Kalau Anda mengalami penolakan, memilih untuk tetap bereaksi baik, ya. If you were shamed, choose compassion. Kalau Anda dipermalukan, pilihlah untuk tetap berbelas kasihan. Be the person you needed when you were hurting. Jadilah orang yang Anda butuhkan ketika Anda sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa, ya. Not the person who hurt you. Jangan jadi sama dengan orang-orang yang menyakiti Anda. Sekali lagi, jangan jadikan generational cycle ini sebagai alasan. Ayah saya memperlakukan saya dulu keras, sampai main pukul, sampai main sabuk. Saya juga akan memperlakukan anak saya seperti itu. Enggak, ibu-ibu, cukup sampai di kita, ya. Jadilah orang yang menghentikan cycle negatif dalam keluarga. Vow to be better than what broke you. Berjanjilah untuk menjadi lebih baik dari apa yang pernah menghancurkan kita. To heal instead of becoming bitter. Pilihlah untuk sembuh, bukannya menjadi pahit, ya. Sembuh dan pahit ini sesuatu pilihan. Mungkin buat wanita akan punya banyak kecenderungan untuk menjadi pahit, ya. Saya ditinggalkan orang tua ketika saya masih kecil. Saya layak dong pahit sama mereka. Saya layak dong nggak menafkahi mereka ketika mereka tua dan lain-lain. Pilih untuk sembuh, ibu-ibu. Jangan memilih untuk membalas dendam. Be the person who breaks the cycle. Jadilah seseorang yang memilih untuk stop, berhenti sampai di saya. Angkatan di bawah saya harus jadi angkatan yang diberkati, ya. Yang terakhir, to heal instead of becoming bitter, so you can act from your heart, not your pain. Begitu banyak orang yang hidupnya digerakkan oleh kepahitan, oleh rasa sakit, bereaksi terhadap sesuatu, marah-marah terhadap anak, marah-marah terhadap suami, marah-marah terhadap tetangga, sekitar, orang-orang kita sayangi. Kenapa? Karena ada pain yang mungkin nggak tertahankan dalam hidup mereka, dan mereka memilih untuk memproyeksikan itu kepada orang-orang yang mereka sayangi, dan orang-orang yang mereka sayangi akan melakukan hal yang sama terhadap lebih banyak orang lagi. Itu akan menjadi cycle yang sulit untuk dipatahkan kalau hal-hal yang negatif itu tidak patah dari kita. Ya, sekali lagi hari ini kalau Tuhan ingatkan melalui khotbah hari ini, mungkin ada banyak kepahitan yang ibu-ibu alami. Choose to forgive. Pilihlah pengampunan. Choose to heal. Pilihlah untuk sembuh dan bukannya untuk menjadi pahit, ya. Semoga khotbah hari ini memberkati ibu-ibu sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, Tuhan.
bagaimana Tuhan mampu, gospel itu mampu, kabar baik itu mampu mengubahkan hidup kami 180 derajat. Bahwa pola-pola negatif yang terjadi dari zaman dahulu dalam keluarga itu bisa patah dan tidak terjadi lagi kepada angkatan berikutnya sesudah kami. Kami berdoa pada sore hari ini buat setiap ibu-ibu yang mendengar khotbah firman, biar pengampunan mengalir, biar kesembuhan mengalir, biar hadirat-Mu merembukan hati yang keras, merembukan sebuah benteng-benteng perlawanan yang mungkin berkata, aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja, tapi ternyata tidak baik-baik saja karena ada pola negatif dalam ketika kita dibesarkan. Hari ini ketika Tuhan bukakan, Tuhan sadarkan, mari lembutkan hati ibu-ibu, datang kepada Dia baik, lemah lembut, dan kuk yang dipasangnya pun ringan, dan pasti ada kelegaan. Hari ini hamba berdoa buat setiap ibu-ibu yang mendengar firman Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, firman-Mu yang mengubahkan pola pikir kami. Biar firman itu bekerja, Tuhan. Biar firman itu bertumbuh di dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mengundang ibu-ibu wanita Bethel Indonesia untuk bangkit berdiri. Dan saya akan berdoa untuk berkat dari Bapa di sorga. Mari kita mengangkat tangan sama-sama, lalu kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk gereja-Mu di negara ini. Terima kasih Tuhan untuk wanita yang terus setia beribadah bersama-sama, bersekutu khususnya di dalam WBI Pasir Koja. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, dan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Biar firman-Mu menjadi penuntun bagi kehidupan para wanita Bethel Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah setia beribadah. Teruslah setia di dalam keharmonisan rumah tanggamu. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh cabang-cabang hari ini dan terus kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin.